Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan membahas sejarah singkat terbentuknya Kerajaan Wajo. Ada dua versi mengenai terbentuknya Kerajaan Wajo. Yang pertama versi tutur yang disebut sebagai Pau-Pau Rikadong. Dan versi yang kedua itu adalah versi tertulis. Pau-Pau Rikadong bercerita tentang seorang putri dari Kerajaan Lu yang terkena penyakit kulit yang bernama Putri Wetadampali. Dikisahkan bahwa Kerajaan Lu memiliki seorang putri yang cantik bernama Putri Wetadampali. Silih berganti pangeran dari berbagai kerajaan lain datang untuk melamar sang putri, termasuk pangeran dari Kerajaan Bone. Tapi lamaran pangeran Bone ditolak karena menurut adat Lu, Putri Wetadampali hanya boleh menikah dengan orang Lu juga. Suatu hari, Putri Wetadampali terserang penyakit kusta. Khawatir penyakit sang putri menular, ia bersama beberapa pengikutnya kemudian dihanyutkan dan masuk ke daerah Tosora. Ketika sampai di daratan itu, pengikutnya memungut buah pohon bajo. Dari nama buah itulah kemudian Putri Wetadampali memberi nama wilayah itu dengan Wajo. Kawasan sang putri bermukim kemudian disebut Majaulang, berasal dari bahasa Bugis yaitu maja yang berarti jelek dan kata uli yang berarti kulit. Konon Putri Wetadampali dijilati kerbau belang hingga penyakit kustanya pulih dan sembuh. Tempat sang putri dijilati kerbau itu kemudian disebut Sakoli. Saat Putri Wetadampali sembuh, ia berserta pengikutnya kemudian membangun pemukiman baru di wilayah itu. Hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone sedang berburu dan beristirahat di dekat perkampungan Putri Wetadampali. Tak disangka-sangka mereka bertemu dengan Pangeran Bone kemudian datang ke Lu untuk menemui dan mengabari Raja Lu. Singkat cerita, mereka kemudian menikah dan menurunkan Raja-Raja Wajo. Dan sedangkan untuk versi yang kedua itu adalah versi tertulis, menggambarkan bahwa sejarah Kerajaan Wajo berbeda dengan sejarah lain, di mana pembentukan Kerajaan Wajo berbeda dengan pembentukan kerajaan lain, di mana kerajaan lain itu diawal dengan adanya Tomanurung. Sejarah awal Wajo yang disebutkan dalam Lontara Sukuna Wajo bahwa orang-orang Wajo dari berbagai penjuru mata angin berkumpul di pesisir danau yang kelak disebut sebagai Danau Lampulung, yang berasal dari bahasa Bugis yang berarti sebulan atau berkumpul. Kelompok masyarakat di pinggir danau dipimpin oleh orang yang tidak diketahui nama lengkapnya. Ia hanya disebut sebagai Puang Ri Lampulung. Puang Ri Lampulung dikenal bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Komunitas Lampulung terus berkembang dan memperluas wilayahnya hingga ke Saibawi. Setelah Puang Ri Lampulung meninggal, komunitas kemudian bubar hingga tiba seorang yang memiliki kemampuan yang sama, yaitu Puang Ri Timpengang di Boli. Tokoh ini kemudian mendirikan komunitas masyarakat di Boli. Komunitas Boli terus berkembang hingga meninggalnya Puang Ri Timpengang. Setelah itu putra mahkota kedutaan Cina datang dan mendirikan kerajaan Cinotabi di bekas komunitas masyarakat Boli. Kerajaan Cinotabi mulai berkembang. Lapauke Arun Cinotabi pertama digantikan oleh putrinya Wepanangara sebagai Arun Cinotabi kedua. Kemudian diganti lagi oleh Wetanrisui dan diganti putranya Lapatiroi sebagai Arun Cinotabi keempat. Setelah Lapatiroi wafat, Dewang Adat Cinotabi mengangkat kedua putranya yaitu Latanribali dan Latanritipa sebagai Arun Cinotabi kelima. Kemudian ketiga orang sepupu dari Latanribali yaitu Latanritau dan Latanripeka dan Lama Tareng ketiga diangkat menjadi penguasa di tiga tempat yang berbeda. Latanritau menguasai wilayah Majaulang, Latanripeka menguasai
wilayah Sabang Paru dan Mataram menguasai wilayah Takalala. Kan tetapi dalam pemerintahan Latan tipe kedua dia berbuat sewenang-wenang terhadap raja sehingga mereka berdua diturunkan dari jabatannya. Karena alasan ini Tan Bali mengasingkan diri dan kerajaan Cinotawi pun akhirnya bubar. Warga serta dewan adat berkumpul di Bole dan membentuk komunitas baru yaitu Liput Teluk Kajurue. Tan Bali sendiri meninggalkan Cinotabi. Ia membentuk kerajaan baru yang disebut Akarungan Ripenrang dan menjadi Arung Penrang pertama. Ketiga sepupunya kemudian datang meminta agar Latan Bali bersedia menjadi raja di Liput Teluk Kajurue di Boli. Dan Latan Bali pun diangkat menjadi raja dengan gelar Arung Mata Aso atau Raja Matahari. Pada upacara pelantikan di bawah pohon bajo pada tahun 1399 diucapkan ikrar atau perjanjian sosial antara rakyat dan Latan Bali. Perjanjian itu dikenal dengan nama Asijancingan Rimajawuleng. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka diubah istilah Arung Mata Aso menjadi Batarawajo dan ketiga sepupu Latan Bali juga berganti gelar menjadi Padanreng yang menguasai wilayah Bawang Wajo. Latan tahu menjadi Padanreng Rimajawuleng yang kemudian menjadi Padanreng Betempola. Latan peka menjadi Padanreng Sabang Paru kemudian menjadi Padanreng Lotanreng. Mataram menjadi Padanreng Ritakalala kemudian berganti nama menjadi Padanreng Tua. Wajo terus berkembang hingga mengalami perubahan struktural pasca perjanjian Vadepak berisi tentang hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Posisi Batarawajo yang bersifat monarki absolut kemudian diganti menjadi Arung Matua yang bersifat monarki konstitusional. Masa kemasan Wajo pada masa pemerintahan Lata Dampar Panrima Gelatung. Sampai di sini pembahasan kita. Mohon kritik dan sarannya dan juga jangan lupa share dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.